Yang termuliakan Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan. Hari ini yang hadir ramai sekali ya, ujung ke ujung. Tadi saya hitung kasar ya, hitung kasar yang sebelah pria mungkin sekitar 110 orang sampai 120 orang. Yang ibu-ibu, para wanita mungkin ya hampir 200 orang. Ya. Itu yang tampak ya. Ada loh yang nggak nampak sekarang ya. Yang nggak nampak yang lewat online ya. Nanti ada yang lain lagi yang nggak nampak. Nggak ada tempat juga lagi ya. Kalau yang makhluk yang tidak nampak itu terpaksa di depan-depan sini. Bagi yang bisa nampak ya. Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan hari ini kita akan belajar Dharma bersama. Yang belum kenal, nama saya Biku Abijato. Kemarin baru saja selesai kegiatan besar berskala nasional Indonesia Tipitaka Chanting. Selesai, tugas saya juga adalah mengurus Pabaja. Apa itu Pabaja? Pabaja itu adalah latihan jadi samanera atau atasilani, atau samanera itu bahasa Inggrisnya novice monk ya, atau yang sebelum jadi biku. Sebelum jadi biku jadi samanera dulu, atau praktik atasilani selama 2 minggu. Jadi tadi saya lihat sebentar ya, mana tahu murid saya hadir, tapi ada satu ya. Ya, yang rambutnya masih pendek berarti baru ikut atasilani. Ya, bagi yang belum pernah merasakan, nanti silakan mendaftar tahun ini. Kalau rambut sudah pendek begitu, biasanya ibu-ibu, para wanita, ada baiknya satu hal ya. Kalau pergi ke pasar mungkin Anda akan dapat diskon. Ya, kenapa? Karena dikira sakit ya. Ini kisah nyata ya, ada peserta saya lapor ke saya, Bante, saya setelah pulang Pak Baja ke pasar sering dikasih diskon. Kenapa? Mereka pikir saya kanker, Bante, katanya begitu ya. Ya, tapi tidak ya, tidak kanker. Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum pernah ikut ITC, Indonesia Tipitaka Chanting, saya sangat menyarankan ikutlah. Acara yang sangat besar ya. Panitia bekerja sejak awal tahun. Biasanya setiap bulan 7 sebelum Asada. Bagi yang belum tahu, nanti cari di Medcom. Medcom itu adalah channel resmi komunikasi STI. Ya, ada di Instagram. Saya sendiri sudah tidak pernah buka Instagram ya. Instagram yang saya buat dulu sebelum jadi biku ya ada, bukan tidak ada. Sudah hampir tidak pernah saya buka. Facebook saya juga sudah hampir tidak pernah buka. Jadi saya ini biku yang ketinggalan berita. Tahu berita itu ya dari Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi nanti silakan Bapak Ibu ikut beritanya di Medcom, di Instagram, di Facebook, namanya Medcom STI. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kegiatan-kegiatan berskala nasional. Saya menyarankan sekali silahkan ikut tahun-tahun berikutnya. Kalau bisa 2024 bagus. Kalau tidak bisa ya 2025 atau tahun-tahun setelahnya. Bapak Ibu Saudara, besok saya kembali ke Wihara Mendut. Pulang. Sudah harus pulang. Kenapa? Karena tanggal 1 masuk Wasa. Wasa itu adalah masa penyepian untuk biku. Totalnya 3 bulan. Ya. Bante,
untuk apa Bante cerita mau masuk wasa ke kami? Kami kan tidak ikut masuk wasa. Begitu ya. Karena hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar sedikit lebih serius. Hari ini Puja Bakti Cita Rasa Dhamma Kelas. Ya, Puja Bakti Cita Rasa Dhamma Kelas. Supaya apa? Menyambut masa wasa. Masa wasa para biku, para samanera belajar serius. Jadi Bapak Ibu hari ini merasakan belajar Dharma sedikit lebih serius itu seperti apa. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya teringat dua hal sebelum kita belajar ya. Saya teringat dua hal. 4 tahun yang lalu, sudah hampir 4 tahun yang lalu, saya teringat saya ikut kelas Dhamma di Thailand. Kelas masa wasa, full 3 bulan. Jadi ada pelajarannya pagi dan sore. Bante-bante yang mengajar juga bante-bante senior, bante-bante sepuh. Pelajarannya banyak, Winaya, ada riwayat hidup Sang Buddha, kemudian pokok dasar agama Buddha, dan yang lainnya. Bapak Ibu tahu, saya duduk paling sebelah kanan. Ada 2 biku dari Indonesia. Saya dengan Bante Sakadamo. Hebatnya, selama pelajaran, kami berdua paling serius. Jadi kami duduk paling belakang sebelah kanan. Jadi selama belajar 3 bulan saya tegak begini. Karena kalau saya belajar dimanapun biasanya saya sangat serius, saya tegak mendengarkan. Tapi Bapak Ibu tahu, selama 3 bulan saya tidak ngerti apapun ya. Cuma menang tegak saja ya. Sampai gurunya heran. Gurunya akhirnya bilang sama orang di kelas ya. Saya sudah diceritain teman saya ya, beruntung masih ada teman yang bisa bahasa Inggris. Tapi gurunya bilang begini, kalian satu kelas itu harus niru itu 2 biku Indonesia. Kenapa? Walaupun mereka tidak ngerti gitu ya. Mereka berdua yang paling serius. Kami tidak ngobrol. Bagaimana ngobrol ya? Mau ngobrol sama siapa ya? Mau ngobrol sama siapa coba? Nggak bisa bahasa Thai. Tapi berjuang, dan berjuang. 1,5 tahun berikutnya saya ikut kelas lagi. Dan sudah paham semuanya. Lalu ada yang menarik. Saya ikut kelas bahasa Pali di Thailand. Lalu ada kelas grammar Pali. Belajarnya lama. Hampir 3 jam kelasnya. Jadi setiap sebelum pergi ke kelas, saya harus minum kopi dulu. Ya, supaya kuat. Tapi gurunya itu punya satu karakter unik. Setiap mengajar harus menghafal. Dan kalau tidak bisa menghafal, tidak boleh pulang. Ditungguin. Jadi kami dikasih PR untuk besok. Besok kamu hafal ini. Nah itu tugas saya. Kalau besok saya tidak berhasil menghafal, ditungguin. Sampai hafal, boleh pulang. Ya, sampai hafal baru boleh pulang. Jadi satu-satu ditungguin. Jadi kalau mau pulang, maju ke depan, ngafalin. Ti anti si ta mi ma te ante se wahe e am ha se. Itu grammar Pali ya. Nggak usah Bapak Ibu pikirin itu apa ya. Itu bukan mantra ya. Ini Bapak Ibu pikir itu mantra, diulang-ulang. Ti anti si ta mi ma te ante. Ya, hari ini kita akan belajar pedoman hidup. Semoga Bapak Ibu selesai pelajaran ini, hafal ini semua. Ya, yang tidak hafal nanti tidak boleh pulang ya. Saya tes nanti di sana ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi Bapak Ibu mengatakan Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Apa itu Buddhang saranang gacchami? Buddhang saranang gacchami itu artinya datang mendekat kepada Sang Buddha. Datang mendekat, saya datang mendekat kepada Sang Buddha. Tapi apa maksudnya datang mendekat? Maksudnya adalah Bapak Ibu mempraktikkan jalan hidup Buddha. Ya, mempraktikkan jalan hidup sesuai anjuran Sang Buddha. Itulah yang disebut datang mendekat kepada Sang Buddha. Dari semua ajaran Sang Buddha, ada satu topik dhamma yang bisa Bapak Ibu jadikan pedoman hidup terbaik. Pedoman hidup terbaik. Apa ini?
jalan mulia berunsur 8. Saya yakin di antara yang hadir sudah ada yang sangat kenal jalan mulia berunsur 8. Bante, saya sudah sering dengar Bante. Ya bagus. Kalau sudah sering mendengar bagus. Pertanyaannya, apakah Anda sudah memahami dengan lengkap? Ya. Yang kedua, apakah Anda sudah menghafal semuanya? Tidak hafal, tidak boleh pulang. Ya. Hari ini kita akan belajar 8 ini. Mudah-mudahan setelah ini hafal semuanya. Pelajarannya mungkin setengah jam lebih sedikit. Ini jam 10:15 ya. Baik. Bagi yang menghafal, mari mengulang jalan mulia berunsur 8 bersama dengan saya. Ya, 1 sampai 5 dulu. Yang pertama Bapak Ibu, pandangan benar. Yang pertama apa Bapak Ibu? Pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang ketiga Bapak Ibu, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang kelima, mata pencaharian benar. Yang kelima Bapak Ibu, mata pencaharian benar. Kita belajar 5 dulu. Pikiran benar. Bukan ya? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar. Kemudian, wah ini sepertinya boleh pulang ini ya. Yang kelima, mata pencaharian benar. Yang 5 ini dulu. Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari pandangan benar. Apa yang dimaksud pandangan benar? Setidak-tidaknya memahami 3 hal. Yang pertama, tahu baik dan buruk. Apa itu baik? Baik adalah perbuatan atau cetana, niat melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik adalah yang membawa manfaat ya, bagi diri sendiri dan makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Harus ada 4 kriteria ini. Membawa manfaat bagi diri sendiri, makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ini disebut baik. Kalau buruk, yang merugikan diri sendiri dan merugikan makhluk lain. Kalau Bapak Ibu sudah tahu definisi ini, maka tidak ada lagi pemikiran baik menurut kita. Karena kata baik itu bisa saja baik di sini belum tentu baik di sana. Benar di sini belum tentu benar di sana. Kalau secara dharma harus universal. Bagaimana baik? Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Memahami baik dan buruk adalah langkah pertama. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Memahami hukum kama wipaka. Di zaman Sang Buddha, Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengajar tidak menggunakan pencatatan. Di zaman Sang Buddha, Sang Buddha mengajar dengan Dhamma Desana verbal seperti ini, semuanya dihafal oleh para murid-muridnya. Karena di zaman Sang Buddha belum ada buku. Jadi hari ini saya mengajar juga Bapak Ibu tidak perlu pegang notebook. Lalu tidak ada PowerPoint. Yang ada adalah Bapak Ibu menghafal. Begitu ya? Pandangan benar yang pertama memahami baik dan buruk. Yang kedua memahami hukum kama wipaka. Apa yang dimaksud hukum kama wipaka? Hukum sebab akibat Bapak Ibu. Setiap perbuatan akan ada akibatnya. Kalau seseorang berbuat baik, buahnya adalah kebahagiaan. Berbuat buruk, buahnya adalah penderitaan. Sesederhana itu. Berbuat baik, buahnya adalah kebahagiaan. Berbuat buruk, buahnya adalah penderitaan. Kalau seseorang hanya bahkan memahami ini saja, bayangkan ya, kalau seseorang hanya memahami ini saja,
maka dia sudah tidak akan melanggar sila secara alamiahnya. Kenapa? Karena setiap kali dia mau mencuri, dia mikir, ini merugikan makhluk lain tidak? Merugikan, maka itu adalah perbuatan jahat. Buahnya apa? Penderitaan. Tidak saya lakukan. Oleh karena itu memahami hukum kamawipaka adalah dasar dari pandangan benar. Dan yang ketiga adalah 4 kebenaran mulia. Memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar. Tidak saya jabarkan hari ini. Kalau Bapak Ibu ingin belajar apa itu 4 kebenaran mulia, Bante, itu PR Bapak Ibu nanti di rumah. Pulang, cari di YouTube pelajaran para Bante. Misalkan Bante Santacito, 4 kebenaran mulia. Ya, nanti pulang Bapak Ibu cari 4 kebenaran mulia pelajaran Bante Santacito. Atau mungkin sepertinya belum ada pelajaran saya. Ya, kalau belum ada pelajarannya, next time saya datang mungkin bisa saya jadwalkan belajar 4 kebenaran mulia. Tapi nanti pulang Bapak Ibu cari sendiri. Pandangan benar Bapak Ibu setidak-tidaknya memahami 3 hal. Satu apa Bapak Ibu? Baik dan buruk. Yang nomor 2, hukum kamawipaka. Yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar. Kalau secara advance, secara lengkap, yang memahami 4 kebenaran mulia adalah seorang arahat. Tapi kita memahami secara basic, secara mendasar. Itu adalah syarat pandangan benar. Ya, sudah ada yang mengantuk? Belum ya? Nah, kalau mengantuk masih ada 7 ini ya. Ya. Inilah cita rasa kelas Dhamma ya. Inilah yang saya rasakan bertahun-tahun ya. Bapak Ibu merasakan 1 hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, kenapa ya Bante kalau para biku ditanya-tanya Dharma semuanya bisa menjawab? Ya iya, yang Bapak Ibu lihat adalah hasilnya ya. Yang tidak Bapak Ibu lihat adalah kami ikut kelas bertahun-tahun ya. Kadang-kadang sudah ngantuk pun harus tegak begini. Ya. Lalu kalau sudah ngantuk, bangun lagi ya. Ya, semoga yang di sini jangan ada yang ngantuk ya. Baru 1, masih ada 7 lagi ya. Ya, baik. Yang kedua, pikiran benar. Tidak sulit pikiran benar itu. Pikiran benar Bapak Ibu, ada yang disebut 3 pikiran terampil. Kalau Bapak Ibu memenuhi 3 pikiran terampil ini, maka ini adalah pikiran benar. Walaupun sesungguhnya dalam prakteknya, kalau kita mengembangkan pandangan benar, secara alamiahnya pikiran benar juga akan bertumbuh. Pikiran benar akan muncul. Tapi 3 pikiran terampil itu adalah, yang pertama, punya pikiran penuh kerelaan. Pikiran yang penuh kerelaan. Nah, pikiran yang penuh kerelaan dan kemurahan hati. Ini adalah keterampilan pikiran yang pertama. Kerelaan dan kemurahan hati. Kalau seseorang punya kerelaan dan kemurahan hati, dia tidak terlalu melekat dengan duniawi. Atau dengan dunia, kita katakan. Artinya, apapun yang dia miliki ya rumah, harta, keluarga dan yang lainnya, kalau mengalami perubahan, ia tidak terlalu bersedih ya. Tentu yang namanya manusia bisa bersedih. Yang tidak bersedih adalah arahat, tetapi sudah tidak terlalu bersedih. Kemudian adanya kemurahan hati. Orang yang murah hati senang berdana. Keterampilan pikiran yang selanjutnya adalah memiliki metta karuna ya. Metta adalah yang kedua, karuna adalah yang ketiga. Punya metta, senang, ingin makhluk lain berbahagia. Punya karuna, ingin menolong makhluk lain yang menderita. Ini adalah 3 pikiran terampil. Yang pertama, kerelaan dan kemurahan hati. Yang kedua, metta. Yang ketiga, karuna. Setiap Bapak Ibu memikirkan pikiran benar, maka dasarnya adalah yang 3 ini. Ya, jangan lupa tugas Bapak Ibu adalah menghafal. Bapak Ibu jangan santai dulu ya. Nanti Bapak Ibu tidak bisa pulang ya.
Yang pertama, pandangan benar. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Bulir kedua, pikiran benar. Terampil. Yang pertama, memiliki kerelaan dan kemurahan hati. Yang kedua, memiliki metta. Yang ketiga, karuna. Gampang ya? Kita lanjut. Ucapan benar. Ucapan benar Bapak Ibu tidak sulit dihafal bagi saya. Ya. Yaitu tidak melanggar musyawadah. Ya, musyawadah itu adalah 4 hal. Tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk. Oleh karena itu yang disebut ucapan benar adalah yang pertama, kata-kata yang mengandung kebenaran. Ya. Berkata-katalah yang sebenarnya. Itu ucapan benar yang pertama. Yang kedua, berkata-kata yang lembut. Ya. Belajar berkata-kata yang lembut. Kalau sudah marah, ditahan-tahan. Jangan sering kalau sudah marah, melepaskan kata-kata yang kasar. Yang ketiga, jangan menggunakan kata-kata sebagai senjata. Ada yang senang menggunakan kata-kata sebagai senjata? Ada saja ya. Misalkan apa? Mengadu domba, menghasut, memfitnah, dan yang lainnya. Nah, yang keempat, bicaralah hal yang tidak sia-sia. Atau bahasa gampangnya, jangan gosip yang buruk. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara adalah bulir dari ucapan benar. Semoga bisa Bapak Ibu hayati, jangan hanya sekedar didengar di sini, nanti pulang benar-benar dipraktekkan. Terus terang, sulit sekali menjaga ucapan. Sulit sekali menjaga ucapan. Ya. Sampai-sampai hari ini, saya kumpulkan 3 syair khusus mengenai ucapan. Ini adalah syair langsung dari Sang Buddha. Saya bacakan, Bapak Ibu konsentrasi. Yang pertama. Dari kitab Sutta Nipata ayat 657. Semua orang yang dilahirkan dengan kampak di mulutnya. Orang bodoh menggunakan bahasa yang melecehkan, melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita lahir dengan kampak di mulut kita. Ya, hati-hatilah dalam menggunakan ucapan. Syair yang kedua. Yang bodoh menyangka ia telah memenangkan pertempurannya, padahal ia hanya mengucapkan kata-kata kasar. Tetapi hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar yang menjadikan seorang pemenang. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita lahir dengan kampak di mulut kita, jangan digunakan. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu yang dikampak? Betul ya? Kadang-kadang kita dikampak ya dengan ucapan. Kalau Bapak Ibu dikampak dengan ucapan, jangan membalas dengan kampak. Tapi Sang Buddha mengatakan apa? Tetapi hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar yang menjadikannya seorang pemenang. Bersabar saja, ya. Bersabar saja. Kamu ini bagaimana? Kerja enggak betul, bukannya kerja dengan serius, enggak mau belajar. Kapan kamu bisa pintar? Hah? Tidak pernah pintar-pintar. Tahu enggak apa artinya tidak pintar-pintar? Tidak pintar-pintar itu artinya bodoh, gitu ya. Wah, sakit hati sampai sumsum tulang belakang ya. Tiba-tiba muncul syair. Suara saya muncul di kepala Bapak Ibu. Tetapi hanya dengan mengetahui bagaimana caranya bersabar yang menjadikan seorang pemenang. Begitu ya? Ya, Bapak Ibu, kalau dimarahi seseorang, bersabarlah. Syair terakhir. Banti nanti syairnya dihafal enggak? Enggak perlu ya. Syairnya juga dihafal dan enggak pulang semuanya ya. Ya.
Selanjutnya, ucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang disambut dan membangkitkan sukacita. Kata-kata yang tidak bernada beritikat buruk. Bicaralah baik-baik kepada sesama. Sutta Nipata 452. Nasihat dari Sang Buddha, berbicaralah yang baik kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, jangan mengkampak orang lain dengan ucapan. Kalau dikampak, bersabarlah. Dan berbicaralah baik kepada sesama. Begitu ya. Mulai hari ini kalau Bapak Ibu sudah marah, jangan berbicara ya. Diam saja. Jangan sakiti orang lain. Diam saja. Nah, kalau susah diam, ingat saya ya. Wajah saya tiba-tiba muncul, nggak jadi marah lah. Begitu ya. Ya. Lalu Bante, gimana supaya ucapan saya selalu baik? Ucapan yang dilandasi metta dan karuna, ya. Ucapan yang dilandasi metta dan karuna. Kalau Bapak Ibu ingat ini saja, kalimat ini saja, ucapan yang dilandasi metta dan karuna, Bapak Ibu sudah akan selamat setiap waktu. Karena ucapan yang tidak dilandasi metta karuna kadang-kadang membahayakan kita, ya. Apa maknanya? Nanti Bapak Ibu pulang renungkan sendiri, ya. Ucapan yang dilandasi dengan metta dan karuna. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, perbuatan benar. Bulir nomor 4 ya. Masih konsentrasi ya? Baik, masih konsentrasi. Baru 15 menit ya. Nah itu kelasnya baru 15 menit. Kita lanjutkan. Yang nomor 4 ini tidak saya jelaskan terlalu panjang. Karena hari ini kita belajar 8 poin. Gampang saja. Perbuatan yang benar, yang tidak melanggar 5 sila, ya, yang tidak melanggar 5 sila. Bapak Ibu sudah sangat hafal bagian ini. Tapi kalau Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan, ada tekad, juga sangat baik praktik 8 sila, ya, praktik 8 sila agar terbiasa dengan perbuatan benar, perbuatan berkualitas. Ada satu syair yang saya ambil. Karena kalau Bapak Ibu tidak berbuat benar, maka khawatirnya Bapak Ibu melakukan karma buruk. Perbuatan yang disertai dengan kebencian itu pasti biasanya akan melukai makhluk lain. Diingat satu syair ini Bapak Ibu Saudara, syair dari Sang Buddha. Kebencian tidak pernah dapat diatasi dengan kebencian. Hanya lewat kebersahabatan penuh kasihlah kebencian berhenti. Inilah hukum yang kekal, ya. Kebencian tidak akan pernah selesai jika dibalas dengan kebencian. Kebencian dibalas dengan kesahabatan, kebersahabatan yang penuh kasih. Artinya kalau Bapak Ibu ada orang yang Bapak Ibu benci, Bapak Ibu balas dengan kebencian, tidak akan selesai. Takutnya nanti ketemu lagi di kehidupan yang selanjutnya ya. Lahir jadi tetangganya. Nanti Bapak Ibu kemanapun Bapak Ibu pergi, tetangganya dia. Kacau juga ya. Ya, kalau begitu bagaimana? Ya janganlah membenci, balaslah dengan kebersahabatan. Sulit Bante, yaitu sulit. Tapi Sang Buddha mengatakan inilah hukum yang kekal. Ya. Lanjut. Nomor 5, mata pencaharian benar. Bisa menggunakan kata-kata lain adalah cara hidup yang benar. Juga tidak sulit Bapak Ibu Saudara, bermata pencaharian yang tidak melanggar sila, tidak merugikan makhluk lain. Ya. Ada 3 pertanyaan. Jadi hari ini saya tanya Bapak Ibu, silakan jawab dalam hati. Apakah pekerjaan Bapak Ibu sudah sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 atau tidak? Yang pertama, apakah pekerjaan kita berbahaya bagi orang lain maupun diri sendiri? Jika masih pekerjaan kita membahayakan orang lain ataupun diri sendiri, maka pekerjaan kita belum disebut pekerjaan yang benar. Ya. Masih ada resiko penderitaannya. Yang kedua, apakah melanggar 5 sila atau tidak? Ya. Dan yang ketiga, nah ini pentingnya, apakah pekerjaan kita membuat pikiran kita jadi sulit tenang? Ya. Kalau pekerjaan kita membuat kita jadi sulit tenang, maka itu juga tidak sesuai kriteria jalan mulia berunsur 8.
Karena pikiran yang tidak tenang itu adalah dukkha. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini jualan, kerja dan yang lainnya yang bermanfaat bagi orang lain, bersyukurlah ya. Walaupun bekerja itu melelahkan tetapi membawa manfaat bagi makhluk lain. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar 5 poin. Saya berharap Bapak Ibu selalu bisa menghafal 5 poin ini. 5 poin ini membuat hidup kita menjadi sangat baik. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Cara hafalnya bagaimana Bante? Dimulai dari pandangan. Apa yang menjadi mindset kita akan menjadi basis pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan. Betul ya? Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan dan ucapkan, itulah yang melandasi perbuatan. Dan apa yang menjadi perbuatan kita, menjadi mata pencaharian kita. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Selanjutnya, kenapa saya pisah 5 dan 3? Karena yang 3 selanjutnya adalah berhubungan dengan meditasi. Berhubungan dengan pengembangan batin. Bapak Ibu Saudara, yang ke-6 adalah usaha benar, yang ke-7 perhatian benar, yang ke-8 samadhi benar. Saya gunakan bahasa Palinya saja karena sulit diterjemahkan. Yang ke-6 apa Bapak Ibu? Usaha benar. Yang ke-7 Bapak Ibu? Perhatian benar. Yang ke-8 Bapak Ibu? Samadhi benar. Bapak Ibu Saudara, 3 ini disebut cita bhawana, pengembangan batin. Bahasa sederhananya meditasi. Meditasi itu bahasa Yunani, artinya perenungan. Tetapi dalam bahasa Pali, Sang Buddha menggunakan cita bhawana. Sang Buddha menggunakan cita bhawana, pengembangan batin. Bapak Ibu Saudara, ini 10 menit akan saya bahas 3 topik ini, 3 bagian ini. Bapak Ibu harus sangat konsentrasi. Ya, yang sudah lelah, sedikit ngantuk, tegakkan konsentrasi. Karena pelajaran hari ini penting. Jalan mulia berunsur 8 akan menjadi pedoman hidup Bapak Ibu seumur hidup. Praktikkanlah ini. Bapak Ibu bahkan akan mencapai kesucian. Yang ke-6, usaha benar. Bagaimana Bante usaha benar disebut sebagai meditasi? Bagaimana Bante usaha benar disebut sebagai cita bhawana pengembangan batin? Karena usaha benar itu berhubungan langsung dengan batin. Syaratnya adalah 4. Kalau kita mengatakan kita praktek usaha benar sama wayama, maka kita melakukan 4 hal. 1, pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Bante, yang baik itu apa? Yang buruk itu apa? Yang buruk itu yang berhubungan dengan dosa, loba, moha. Kalau Bapak Ibu muncul kebencian, muncul keserakahan, muncul ego, kesombongan, cepat-cepat dilenyapkan dalam pikirannya. Jangan diikuti, ya. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Pikiran baik yang sudah muncul dikembangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, meditasi itu tidak hanya duduk diam 1 jam atau setengah jam, tapi setiap harinya kita juga bisa bermeditasi. Basis awalnya adalah sama wayama, usaha benar. Setiap Bapak Ibu muncul pikiran negatif, pikiran yang tertarik oleh kilesa, dosa, loba, moha, dan Bapak Ibu cepat-cepat meredakannya, itu Bapak Ibu sedang mempraktikkan cita bhawana. Semoga diingat seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, yang ke-7. Yang ke-7 ini yang paling sering membuat orang bingung. Jadi kalau Bapak Ibu bingung yang nomor 7 rasanya sayang. Karena sudah belajar 1 sampai 6. Kalau 8 samadhi benar ya semua orang bisa mengerti. Meditasi benar,
Saya sudah pernah ikut kelas meditasi Bante, meditasi saya sudah benar, bagus. Sekarang yang nomor 7 ini gantung, perhatian benar. Apa yang dimaksud perhatian benar? Apakah Bapak Ibu Saudara selama ini sudah memperhatikan yang benar-benar? Nah, ternyata perhatian benar itu adalah memperhatikan segala sesuatu dengan karakteristik alamiahnya. Gampangnya apa? Ingat saja, hafal saja. Anicca, dukkha, anatta. Anicca, dukkha, anatta. Setiap kali Bapak Ibu memperhatikan sesuatu, muncul kebijaksanaan, paham bahwa yang kita amati adalah anicca, dukkha, anatta. Apa maksudnya Bante? Bapak Ibu memperhatikan tubuh ini. Apakah tubuh ini berubah atau tidak berubah? Berubah ya. Yang muda menjadi lebih tua, ya, yang kurus bisa jadi gemuk, yang gemuk bisa jadi kurus, dan sebagainya. Tubuh ini berubah, anicca. Apakah yang berubah itu membawa kepuasan atau tidak memuaskan? Tidak memuaskan. Membawa penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan. Ya, dulu kaki masih kuat, ya. Kalau sudah 50 ke atas ya sudah ngilu-ngilu, ngilu di sini, ngilu di sini, ya. Ngilu di sini. Bante kok tahu? Apakah Bante sudah umur 50? Saya belum 50, kadang-kadang sudah ngilu ya. Nah, itulah tubuh anicca. Terjadi perubahan. Lalu tubuh itu anatta. Anatta itu apa? Tidak bisa kita atur. Ya, tidak bisa kita perintah-perintah. Karena tidak bisa diatur, maka bukanlah milik kita. Karena bukan milik kita, kita sebut bukanlah diri. Apa yang tidak bisa diatur? Tubuh tidak bisa diatur. Bisa Bapak Ibu perintah, oh kaki janganlah sakit. Bisa? Tidak bisa ya. Kalau meditasi 1 jam dia kesemutan. Kalau bisa diperintah senang juga. Oh kaki saya perintahkan. Selama meditasi kamu tidak boleh kesemutan. Gitu ya. 2 jam. Pinggang kamu saya perintah. Selama meditasi 2 jam kamu tidak boleh sakit. Begitu ya. Kenyataannya apa? Baru setengah jam sudah kesemutan. Tidak bisa diatur. Apa yang tidak bisa diatur bukanlah milik kita. Apa yang bukan milik kita bukanlah diri kita. Salah satu pemahaman anatta secara sederhana adalah tidak bisa diatur. Ada lagi pemahaman-pemahaman yang lebih advance. Tapi hari ini saya kenalkan pemahaman-pemahaman yang lebih basic. Bapak Ibu Saudara, perhatian benar adalah memperhatikan dengan pemahaman Dhamma. Bapak Ibu hari ini menghafal anicca, dukkha, anatta. Berarti manfaatnya apa? Baik. Yang kita perhatikan adalah pancakanda. Misalkan Bapak Ibu memperhatikan perasaan. Perhatikan saja batinnya sendiri. Apa yang terjadi setiap hari. Ya, oleh karena itu Bante Utomo mempopulerkan kalimat saat ini saya sedang apa? Pernah mendengar? Ya, saat ini saya sedang apa? Niatnya apa? Melihat ke dalam diri. Memperhatikan batinnya sendiri. Nah, contoh. Kita memperhatikan perasaan kita sendiri. Kita jadi tahu, oh, perasaan itu bisa bergejolak. Perasaan itu berubah-ubah. Bapak Ibu Saudara setuju perasaan berubah-ubah? Setuju ya? Buktinya apa? Kadang-kadang pagi moodnya bagus, sore moodnya jelek. Betul ya? Kadang-kadang pagi moodnya jelek, sore moodnya bagus. Tadi pagi masih ketawa-ketawa. Sore ketemu, saya sudah diomel-omeli. Begitu ya? Kenapa ya? Namanya manusia. Mood berubah-ubah. Perasaan anicca. Tapi apa yang menjadi kebijaksanaan Bante? Kata Bante perhatian benar. Kebijaksanaan muncul. Apa yang menjadi kebijaksanaan? Sekarang saya sudah tahu perasaan saya berubah-ubah. Perasaan saya anicca. Kadang mood saya baik, kadang mood saya jelek. Yang menjadi kebijaksanaan itu adalah bahwa secara alamiahnya perasaan itu memang bisa berubah. Jadi kalau Bapak Ibu dari perasaannya baik jadi perasaannya tidak baik, jangan selalu menyalahkan orang lain. Gara-gara ketemu kamu loh, sekarang mood saya jadi jelek. Betul ya? Jangan seperti itu. Kenapa? Memang seyogianya perasaan kita bisa berubah-ubah. Kadang moodnya baik, kadang moodnya jelek. Yang salah siapa? Yang salah diri sendiri. Karena Bapak Ibu kurang praktik samadhi. Kalau Bapak Ibu samadhinya kuat, ketika moodnya jelek, Bapak Ibu mulai bisa menenangkannya.
nafas masuk, nafas keluar. Cari pelajaran saya di online, pelajaran tentang meditasi. Saya ajari bagaimana nafas masuk, nafas keluar. Kalau Bapak Ibu bad mood, nafas masuk, nafas keluar. Jadi kalau Bapak Ibu mulai hari ini sering bad mood, jangan salahkan orang lain. Pahamilah bahwa pikiran kita memang bisa berubah-ubah, waving, seperti ombak. Dengan memahami itu muncul kebijaksanaan. Dengan mulai tidak menyalahkan orang lain, kita lebih melihat ke dalam diri. Baru kita masuk ke yang nomor 8, samadhi benar. Bapak Ibu jangan lupa, perhatian benar adalah memperhatikan sesuai dengan dhamma. Memperhatikan anicca, dukkha, anatta. Yang kedelapan, samadhi benar. Apa itu samadhi benar? Praktek yang membawa pada batin yang menjadi luhur. Batin yang menjadi luhur itu jauh dari dosa, loba, moha. Metta, karuna, mudita, upekha berkembang. Dan bahkan mencapai tingkatan-tingkatan tinggi yang disebut dengan jhana. Tapi tidak saya bahas hari ini. Tetapi samadhi benar adalah pikiran yang sudah muncul konsentrasi yang lebih tinggi yang membawa pada ketenangan. Misalkan apa? Meditasi nafas masuk, nafas keluar. Bagi yang belum pernah ikut, nanti dicari pelatihan mengenai meditasi. Ya, meditasi anapanasati, nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, nah jam 10.45 ada jam di situ ya, silakan lihat ya. Nah, tepat janji. Nah, Jalan Mulia berunsur 8. Semoga Bapak Ibu hafal semua yang saya jelaskan tadi ya, supaya Bapak Ibu boleh pulang ya. Nanti pas pulang saya tunggu di tangga situ. Ya. Nomor 6 apa? Usaha benar Bante, pulang ya. Pandangan benar apa? Baik dan buruk, hukum kama wipaka, 4 kebenaran mulia. Pulang ya. 300 orang. Kalau saya cek satu-satu saya enggak makan ya. Baik, kita ulang bersama-sama saja. Bapak Ibu Saudara, silakan memejamkan mata. Akan saya ulang kesimpulan esensi pelajaran kita hari ini. Semoga Bapak Ibu ingat pedoman hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jalan mulia berunsur 8. Yang pertama, pandangan benar. Seseorang memahami baik dan buruk. Memahami hukum kama wipaka. Memahami 4 kebenaran mulia secara mendasar. Setelah pandangan benar muncul yang kedua, pikiran benar. Pikiran yang benar, yang terampil, memiliki 3 karakter. Yang pertama, kerelaan dan kemurahan hati. Yang kedua, pikiran penuh metta. Dan yang ketiga, pikiran yang penuh dengan karuna. Yang ketiga, ucapan benar. Ucapan yang jauh dari musawada. Berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang lembut, tidak menggunakan kata-kata sebagai senjata, dan tidak gosip yang buruk. 4 ini adalah ucapan yang benar, ucapan yang baik. Semoga Bapak Ibu senantiasa melatih ucapan yang baik ini. Yang kelima, yang keempat, perbuatan benar. Perbuatan yang tidak melanggar 5 sila. Yang kelima, mata pencaharian benar. Mata pencaharian yang tidak membahayakan diri sendiri dan makhluk lain. Yang tidak melanggar 5 sila. Dan yang membawa hidup yang tenang. Yang keenam, usaha benar. Yang sudah merupakan bagian dari cita bawana pengembangan batin. Dengan mempraktikkan usaha benar, kita berusaha. Pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul, diusahakan untuk dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul, diusahakan untuk muncul.
Pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Setelah kita praktik sama wayama, usaha benar, kita mempraktikkan sati benar, perhatian benar, memperhatikan anicca, dukkha, dan anatta dalam aspek kehidupan kita maupun dalam ketika praktik meditasi vipassana. Memperhatikan anicca, dukkha, dan anatta. Dan yang kedelapan, samadhi benar. Melatih batin, menyucikan hati dan pikiran. Berkonsentrasi dan menenangkan pikiran-pikiran yang kacau. Salah satunya adalah praktik anapanasati, meditasi nafas. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 ini sebagai pedoman hidup Bapak Ibu untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.